Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mawar Febrianti dengan NIM 006 dari kelas Hukum Perbankan HBA. Sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan hasil analisis saya terkait pelanggaran prinsip kehati-hatian bank pada kasus kredit fiktif di Bank Papua. Masuk ke dalam kronologi kasusnya. Bahwa yang pertama, akhir-akhir ini kasus kredit fiktif telah marak terjadi dalam dunia perbankan Indonesia dan keseluruhan kasus melibatkan karyawan bank. Padahal, bank sendiri termasuk orang-orang yang bekerja di dalamnya diwajibkan melaksanakan penggunaan prinsip kehati-hatian dalam segala kegiatan usaha perbankan. Salah satu kasusnya itu ada kasus praktik penerbitan kredit fiktif. Ini terjadi di Bank Papua cabang Enarotali. Sebanyak 5 orang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus kredit fiktif Bank Papua cabang Enarotali, Kabupaten Paniai yang menyebabkan kerugian negara hingga 118 miliar. Kasus ini melibatkan P yang menjabat selaku analisis kredit Bank Papua cabang Enarotali tahun 2012 hingga 2017. Yang kedua ada RLL menjabat selaku Kepala Bank Papua cabang Enarotali tahun 2017, MP menjabat selaku Kepala Bank Papua cabang Enarotali tahun 2015 sampai 2017, BH menjabat selaku Ketua Komite Kredit, dan Awi menjabat selaku Analisis Kredit Bank Papua cabang Enarotali. Kelima pegawai ini memberikan fasilitas kredit modal kerja konstruksi kepada debitur senilai 118 miliar oleh Bank Papua cabang Enarotali dengan kredit fiktif. Jika dilihat kepala cabang ikut serta meluluskan izin pemberian modal kerja konstruksi dengan kredit fiktif. Nah, pembahasan yang pertama akan terkait pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan dalam kasus korupsi melalui kredit fiktif di Bank Papua. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank atau lembaga dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudent dengan mengenal customer dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya, dengan mengharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Dengan melihat kepala cabang memberikan fasilitas kredit modal kerja konstruksi kepada debitur senilai 118 miliar oleh Bank Papua cabang Enarotali dengan kredit fiktif dalam melakukan tugas dan kewenangannya, ia jelas-jelas tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yang diamanatkan Undang-Undang Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Perbankan. Kewajiban kepala cabang yang ikut terseret kasus itu untuk melakukan verifikasi ulang atas dokumen-dokumen yang dirasakan belum benar dan mereview kembali hasil pekerjaan pegawainya lainnya untuk memastikan kelayakan permohonan pemberian kredit dengan melengkapi dokumen persyaratan dan ketaatan terhadap pemenuhan SOP adalah langkah yang bertujuan untuk mendukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Nah, terkait bahwa kepala cabang sendiri adalah pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas tindakan karyawan yang berada di kantor cabangnya, serta wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada atasannya. Nah, dapat diketahui dalam kasus ini pemberian fasilitas kredit modal kerja konstruksi kepala debitur senilai 118 miliar oleh Bank Papua cabang Enarotali ini dengan kredit fiktif juga turut melihatkan kepala cabang telah dilaksanakan tanpa menggunakan tidak menggunakan prinsip kehati-hatian, yang mana hal itu dapat dibuktikan dari banyaknya pasal yang dilanggar dalam ketentuan undang-undang yang dilanggar terkait dengan prosedur pemberian kredit. Nah, tidak terlaksananya prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional di Bank Papua cabang Enarotali mengartikan tanggung jawab direksi juga tidak terlaksana dengan baik. Terjadinya pelanggaran oleh pihak internal bank yang berlangsung cukup lama dan menimbulkan kerugian bank yang tidak sedikit menjadi bukti tidak ketatnya pengawasan yang diberikan terhadap kinerja pihak-pihak di dalamnya. Jika mengacu pada pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas, bentuk pertanggungjawaban yang harus ditanggung oleh direksi apabila kerugian bank terjadi karena direksi tidak menjalankan tugas berdasarkan prinsip kehati-hatian adalah dapat dikenakan sanksi penjara dan denda atas kerugian yang dialami bank. Nah, apa saja sih pasal yang dilanggar dalam kasus ini? Bahwa telah melanggar yaitu pasal 1320 KUH Perdata, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1320 KUH Perdata terkait kredit fiktif tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata, bahwa hal ini dikarenakan dalam kredit fiktif ini pihak nasabah pemohon kredit tidak mempergunakan identitas aslinya atau palsu, bahwa
Syarat-syarat yang ada dalam pasal 1320 KUH Perdata itu meliputi bahwa ada kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, ada kecakapan, dan ada klausula sebab yang halal, dan suatu pokok persoalan tertentu. Nah, berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata sendiri, kredit fiktif ini tidak memenuhi syarat-syaratnya suatu perjanjian karena kredit fiktif pihak nasabah pemohon kredit tidak mempergunakan identitas aslinya ataupun palsu. Selain itu dalam kredit fiktif jaminan yang diajukan juga dipalsukan dan kredit fiktif merupakan suatu perjanjian yang dilarang karena tergolong dalam perbuatan yang melawan hukum. Yang kedua ada melanggar pasal 1367 KUH Perdata bahwa sebenarnya bank itu wajib memberikan pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau liability without fault. Karena dalam hal ini bank dan pegawainya memiliki hubungan kerja yaitu antara atasan dan bawahan. Selain itu bank juga dianggap lalai dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya dan bank dianggap kurang maksimal dalam mempergunakan prinsip prudential principle banking atau prinsip kehati-hatian. Nah, lanjut itu melanggar pasal 264 ayat 2 KUHP. Pasal 264 ayat 2 menyatakan bahwa diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat yang pertama yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan suatu kerugian. Nah, dengan memakai palsu seperti itu dapat dituntut penjara nih untuk pelaku yang memalsukan identitas atau menerbitkan kredit fiktif. Nah, apa saja sih upaya-upaya hukum atas pelanggaran prinsip kehati-hatian bank pada kasus kredit fiktif Bank Papua ini? Nah, bahwa dari kasus tersebut dapat dilakukan upaya hukum secara litigasi dan non-litigasi. Secara litigasi bahwa penyelesaian secara litigasi biasanya melalui badan peradilan apabila seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Setiap kreditor dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh keputusan pengadilan. Peradilan yang dapat menangani kredit bermasalah maupun fiktif, yaitu ada peradilan umum atau negeri melalui gugatan perdata, peradilan niaga melalui gugatan kepailitan, dan terkait pemalsuan kredit fiktif atau data nasabah yang dilakukan dalam kredit fiktif dapat diproses secara pidana. Nah, kalau secara non litigasi itu ada beberapa cara, ada 3 cara, yaitu yang pertama melalui panitia urusan piutang negara dan badan urusan piutang negara. Yang kedua melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional dan yang ketiga ada alternatif penyelesaian sengketa atau APS. Untuk menjelaskan tentang melalui panitia urusan piutang negara dan badan urusan piutang negara, mari simak penjelasan sebagai berikut, yaitu bahwa mekanismenya penanganan piutang negara oleh PUPN yaitu apabila utang negara tersebut diserahkan pengurusannya kepada oleh pemerintah atau bank milik negara tersebut. Kemudian setelah dirundingkan oleh panitia dan penanggung jawab utang dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah utang yang harus dibayarkan termasuk bunga, denda, serta biaya yang bersangkutan dengan piutang ini. Piutang yang harus diserahkan adalah piutang yang adanya besarnya telah pasti menurut hukum. Namun yang dibayarkan hanya utang yang penanggung utangnya tidak melunasi sebagaimana mestinya. Kemudian ketua panitia dan penanggung utang, penjamin utang membuat surat kenyataan bersama yang memuat jumlah dan kewajiban penanggung utang untuk melunasinya. Nah, yang kedua ada melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional, bahwa dalam Badan Penyihatan Perbankan Nasional sendiri menangani kredit macet oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional, diantaranya melalui penyihatan modal sementara sesuai pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyihatan Perbankan Nasional, yaitu bahwa dalam rangka penyihatan perbankan dan atau pengelolaan kekayaan yang berbentuk portofolio, kredit penyertaan modal dilakukan secara langsung atau melalui pengkonversian tagihan Badan Penyihatan Perbankan Nasional menjadi penyertaan modal. Nah, Badan Penyihatan Perbankan Nasional juga menangani kredit bank dalam penyihatan sesuai dengan ketentuan pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyihatan Perbankan Nasional, seperti itu. Nah, kalau melalui alternatif penyelesaian sengketa, bahwa sengketa ini dapat dilakukan melalui pengadilan seperti arbitrase, mediasi, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, dari yang telah
penulis paparkan terkait analisis prinsip kehati-hatian bank pada Bank Papua ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank Papua telah melanggar prinsip kehati-hatian, bahwa prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank atau lembaga dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudent dengan mengenal customer dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya, dengan mengharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Dengan melihat kepala cabang yang ikut serta dalam kasus ini memberikan fasilitas kredit modal kerja konstruksi kepada debitur sampai senilai 118 miliar oleh Bank Papua cabang Enar Kali dengan kredit fiktif dalam melakukan tugas dan kewenangannya telah melanggar prinsip-prinsip kehati-hatian yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Perbankan. Nah, dari kasus tersebut, upaya penyelesaian hukumnya itu dapat dilakukan secara litigasi dan non-litigasi. Nah, upaya hukum bank dalam menyelesaikan kredit fiktif yang dilakukan secara litigasi sebagai berikut itu dapat dilaksanakan secara dapat melalui peradilan umum atau peradilan pidana. Nah, penyelesaian secara litigasi biasanya melalui badan peradilan. Nah, seperti itu yang tadi saya jelaskan, bisa peradilan umum, peradilan niaga, peradilan arbitrase, seperti itu. Penyelesaian tindakan pemalsuan atau data fiktif secara non-litigasi dapat dilakukan dengan cara melalui panitia urusan piutang negara dan badan urusan piutang negara, melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional, dan alternatif penyelesaian sengketa atau APS. Nah, saran dari penulis sendiri bahwa seharusnya Kepala Cabang Bank Papua Cabang Enarel Tali lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian bank terkait dengan pemberian fasilitas kredit modal kerja konstruksi kepada debitur dengan nasabah fiktif atau kredit fiktif atau penipuan data nasabah atau pemalsuan data nasabah. Nah, bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah kelalaian terhadap kewajiban melakukan verifikasi atas kebenaran dan keabsahan dokumen yang tidak layak untuk diajukan dan kelalaian menjalankan kewajiban yang sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP Bank Papua untuk melakukan analisis pembiayaan. Dan yang kedua, seharusnya ada aturan yang mengatur secara spesifik terkait kredit fiktif karena sebab jika hanya undang-undang perbankan dan peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kredit fiktif ini yang diatur dalam undang-undang perbankan dan peraturan Bank Indonesia hanya mengatur secara tersirat tentang kredit fiktif. Nah, selain itu, peraturan perundang-undangan tersebut hanya mencantumkan pihak internal bank saja yang melakukan hak-hak yang dapat dikategorikan sebagai kredit fiktif, sehingga dapat menimbulkan kredit fiktif ini nantinya lahir dari dapat dilakukan oleh pihak calon nasabah itu sendiri. Nah, sekian presentasi saya terkait dengan tugas analisis kasus perbankan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.